dibandingkan dengan Bu Khofifah dan Yeni tadi? Apa nilai tambahnya Caimin ini? Sudah teruji elektabilitas. Hmm. Kira sekali lagi Caimin cukup punya peta di otaknya untuk bagaimana melakukan pendekatan yang efektif. Oke. Sobat, jumpa lagi dengan saya, bincang-bincang ini. Saya senang sekali nih karena nggak mungkin kalau nggak ada acara di Semarang, di Undip, saya bisa ketemu dengan beliau. Saya akan sapa Prof. Firman Nur. Apa kabar, Prof? Baik, alhamdulillah. Prof, ngapain nih ke Semarang nih? Ada acara kuliah umum nih kita. Kuliah umum ya? Iya. Oleh FISIP ya. Betul. Prof, ini Ya. tutup poin nih. Kemarin atau kemarin malam ini kan akhirnya agak pecah nih dari kebuntuan tentang paslon ya, calon paslon. Betul. Kita sudah pasti tahu ada Ganjar, walaupun belum ada cawapresnya. Ya. Lalu Prabowo, ini juga masih jomblo kan. Nah, yang terakhir adalah Anies ya, yang dikawinkan lah begitu ya dengan Caimin. Komentar Prof. Firman. Iya, pertama saya melihat bahwa situasi ini semacam blessing in disguise. Karena bagi pengamat pada umumnya ini tidak terbayangkan sebelumnya. Dan ini reaksi cepat dari seorang Surya Paloh terhadap konstelasi politik yang mendadak berubah setelah manuver dari PAN dan Golkar ke Gerindra, ke Prabowo ya, untuk mendukung Prabowo. Nah, ini kan pertama manuver itu kan sebetulnya tidak terbayangkan seperti itu tadinya ya. Tapi nggak nyangka aja nggak ya? nyangka. Ternyata seperti itu. Dan lebih nggak nyangka lagi ternyata Prabowo melakukan satu manuver sepihak yang meninggalkan Caimin. Nah, di situ kemudian terbit rasa disepelekan lah ya dari seorang Caimin dan PKB. Yang kalau kita mau tarik-tarik ke belakang ini kayak membangkitkan romantisme masa lalu, di mana dulu ada pengistilahan bahwa mendorong mobil mogok. Jadi kalangan Nahdiyin itu bantu dorong mobil, setelah mobilnya jalan, nggak hanya ditinggal. Saya hello, saya goodbye. Say goodbye, jadi udah gitu kan. Nah, mungkin saja kekhawatiran itu masih mendekam di benak teman-teman yang tahu persis sejarah politik ya, khususnya di P3 dan juga sejarah politik NU lah. Tapi terlepas dari itu, ini memang tidak sesuai dengan etika seharusnya berpolitik. Karena walau bagaimanapun kan seharusnya Pak Prabowo menghargai betul bagaimana PKB dan Caimin mendukungnya dengan sepenuh hati untuk bisa tampil ke permukaan dan relatif mendapat dukungan. Jangan lupa loh, 9 atau 11 bulan loh itu nunggu. Betul ya, cukup lama gitu kan. Dan tentu saja punya hak prerogatif yang layak untuk diajak diskusi atas persoalan macam-macam lah. Nah, persoalan nama ini saya kira penting ya, penting sekali gitu, dan ini layak untuk didiskusikan. Tapi kelihatannya Prabowo ingin cepat-cepat saja dan menganggap taken for granted gitu ya, bahwa PKB akan pasti ikut. Nah, akhirnya dia langsung merubah nama itu tanpa diskusi. Dan saya kira dugaan Prabowo salah, karena PKB punya harga diri juga ternyata kan, punya dignity untuk tidak begitu saja dilewati gitu. Nah, atas dasar itu kan muncul kegelisahan ya, kalau kita lihat dari raut wajah Caimin kan ya mencoba untuk menerima, tapi ya bagaimana gitu kan, kelihatan ada glow juga. Dan statementnya dia bilang saya akan lapor ke partai dulu. Nah,
dulu ketika berkonflik dengan Gus Dur, Hmm. ada statement itu semacam itu, tapi bukan ke partai dulu, tapi ke kelompoknya dulu. Saya coba ketika dia dipecat oleh Gus Dur, oke saya mau rembukan dulu. Nah, statement itu bukan berarti tidak bisa ditafsirkan bahwa Caimin terima atau menyerah. Tapi justru itu dia bermanuver itu. Pulang itu langsung konsolidasi saya duga. Dan ketika itu terjadi, saya kira naluri politik Pak SP ini jalan. Jadi kalau kita bicara naluri politik, Pak SP ini salah satu yang the best. Sorry, SP? Surya Paloh. Oh, Pak Priwo. Iya. Itu kan menangkap Jokowi ya. Iya. Jadi insting pebisnisnya, insting politisinya Terlatih jalan, terlatih. Dan itu quick respon yang tadi saya sampaikan, ini reaksi cepat. Tangkap. Langsung ini ada peluang, gitu. Tangkap. Nah, kemudian dia bawa itu dan menggunakan satu statement yang cukup legitimatif sebetulnya, atau apa ya, punya dasar ke koalisinya bahwa toh akhirnya yang memutuskan Anies, itu harus diterima kan. Nah, ini yang kemudian dia lakukan untuk menyodorkan ke Anies gitu. Dan Anies dengan hak prerogatifnya itu dalam tanda kutip ya langsung memutuskan sesuatu. Nah, di sini sebetulnya apa yang terjadi di koalisi perubahan itu adalah pertarungan antara dua mainstream. Mainstream simbolis praktis. Simbolis praktis. Dan kelompok yang kedua adalah idealis. Nah, kalangan yang simbolis praktis ini meyakini bahwa oke lah idealisme itu penting, tapi dalam real politik masyarakat banyak itu masih bermain simbol. Dan mereka sadar bahwa ada problem besar untuk Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan itu remedinya adalah memunculkan tokoh simbolik yang merepresentasikan kalangan NU. Nadine. Dan itu basisnya Jawa Timur. Suka nggak suka memang di Jawa Timur. Dan sebagian Jawa Tengah. Nah, ini dianggap penting dalam real politiknya. Nah, sementara Demokrat itu masih kekeh dengan pola idealisme. Pokoknya perubahan dan sosok yang paling di antara yang ada, sosok yang paling bisa membawa perubahan, ya selain Anies, AHY. Begitu klaimnya gitu kan. Nah, yang lain-lain itu masih terikat dengan rezim sebelumnya. Tapi bagaimana dengan Pak Surya Paloh sebetulnya kan? Kalau menjelaskannya agak beda lagi. Iya, nah jadi dengan itu. PKS juga agak beda. Nah, betul. Nah, jadi intinya kalau Pak Surya Paloh ini kalkulasi. Dan memang kalau kita lihat hasil tahun 2019, memang Demokrat sendiri agak di bawah untuk Jawa Tengah. Agak jauh ya. Saya tahu. Betul. Jadi sekitar 40% itu kan kalau nggak salah PDIP ya. Di bawahnya itu 30%, 40% ya. Golkar, PKB. Ya, setelah itu di bawahnya PKB. Artinya yang secara kalokatif politik yang bisa melawan dengan cukup powerful, ya memang PKB begitu. Nanding, betul, istilahnya nanding. Ketimbang mungkin pertimbangan Demokrat. Demokrat yang agak jauh. Menurun. Iya. Dan di Jawa Timur antara PDIP dan PKB ya tipis, hanya beda 2 kursi kalau nggak salah ya. Iya, benar. Beda 2 kursi. Jadi mungkin tapi begitu dengan Demokrat agak jauh. Iya, Demokrat agak jauh ke bawah. Nah, Prof, saya potong. Bagi Ganjar, bagi Prabowo dengan formasi baru, pendatang format baru lah gitu ya, Anies dan Caimin ini, dalam perspektif Prof Firman, bagaimana dengan Ganjar? Bagaimana dengan Prabowo? Melihatnya, kira-kira apa yang mereka lihat gitu ya, mereka tempatkan itu? Warning. Karena selama ini menyerang Anies agak gampang dengan isu-isu toleransi. Ya gitu-gitulah ya. Isu-isu kayak begitulah. Politik identitas. Dengan tampilnya Caimin itu nggak usah bicara banyak. Itu sudah menjawab dengan sendirinya. Sudah goes without saying lah, gitu ibaratnya. Jadi pekerjaan yang mungkin agak rumit
itu bisa lebih cepat dijawab dengan Oke. eksistensi Caimin, dan ini juga secara kekuatan politik menggabungkan antara Islam yang urban dengan yang grassroots, Oke. yang itu sangat krusial di Jawa terutama, plus simbol Nasdem yang nasionalis. Oke. Bahkan tidak saja nasionalis, tapi nasionalis yang tingkat nasionalismenya kalau kita baca dari ADART ataupun manifesto partai itu hanya satu garis berbeda dengan PDIP. Oke. Begitu. Nah, Oke. jadi ini satu kombinasi ideologi dan aliran politik, katakanlah begitu ya, yang memang agak lengkap Ya. begitu. Bagi Ganjar ini sebagai apa? Berita ini sebagai apa? Kabar baik, kabar buruk, kabar... Ya, dulu mungkin Ganjar akan menganggap kalangan ini taken for granted untuk dirinya. Untuk dirinya. Sekarang kan karena yang disimbolkan itu sedang bersaing di posisi RI 2, tentu akan lebih berkeringat Ganjar untuk meyakinkan kalangan yang memang juga pasti berharap Caimin akan menjadi RI 2. Sekurang-kurangnya tidak segampang yang Sekurang-kurangnya tidak segampang selama ini. Walaupun harus diakui memang kalangan Nahdien sendiri tidak monolitik, ya, karena ada kalangan tertentu begitu ya. Tapi memang di dalam konteks arus politiknya yang real punya jaringan politik ya Caimin. Iya. Bagi Prabowo jelas tadi mengejutkan, nggak nyangka tadi. Sangat mengejutkan karena saya tidak ingin menganggap underestimate, tapi setidaknya overconfidence. Overconfidence dengan keloyalan Caimin sampai kemudian dianggap apapun yang akan dilakukan oleh Prabowo pasti diterima oleh PKB, dan itu saya kira satu kalkulasi yang salah ya. Miskalkulasi. Meleset banget. Betul. Ya. Nah, Prof, kalau begitu apa yang Pak Brewo, Pak SB, Pak Surya Paloh dan atau Anies diharapkan dari seorang Caimin? Ya, tentu saja di Jawa Timur terutama ya. Iya. Ini sebetulnya memang on target ya, karena meskipun tidak diekspresikan tapi kelihatannya dalam hati Pak SP itu lebih comfort dengan komposisi sekarang. Karena itu tadi naluri politik khas dia dan bacaan politik bagaimana when we talk about ketika kita bicara Jawa Timur, khususnya Jawa Timur dengan penduduk yang lumayan besar atau juga Jawa Tengah to some extent, ya kita nggak bisa melepaskan simbol-simbol tadi, simbol-simbol Nahdien tadi. Karena politik di Indonesia kadang-kadang simbol penting. Simbol penting karena kerap saya dengar curi-curi dengar ya di kalangan masyarakat. Simpel sekali mereka bicaranya ya. Kita aja yang kadang ketinggian, Mas. Betul. Iya. Jangan-jangan kita yang agak kaku juga. Padahal mereka jauh lebih cerdas. Iya. Apa tadi soal tentu saja kan keinginan semua paslon ya. Iya. Itu kan keuntungan elektoral, kemenangan elektoral. Iya. Tapi yang spesifik tadi Prof, bahwa Jawa Timur secara simbolis dan juga selain Jawa Tengah ya adalah Nahdien, sehingga memang diperlukan satu kekuatan yang secara struktural apalagi kultural bisa dengan taktis ya, saya menyebutnya bukan dengan mudah tapi dengan taktis bisa digerakkan dengan waktu yang relatif cepat tanpa harus berargumen gitu. Karena kita bicara simbol-simbol, simbol-simbol nggak perlu banyak berbicara tapi sudah meaningful begitu ya. Dengan merah putih kita bisa melihat ini posisinya seperti apa misalnya kan. Jadi simbol itu memudahkan satu bahasa politik yang mungkin kalau tidak punya kekuatan simbolik itu akan sangat lama prosesnya dengan hasil yang belum tentu. Tapi dengan dengan simbol politik yang sama, waktu yang digunakan bisa lebih singkat dan sisa waktunya itu bisa digunakan untuk konsolidasi yang lain. Gitu. Prof. Ya. Sebelum Caimin kita nanti bisa dalami lagi. Disebutlah ya dari kalangan Nahdien itu Bu Khofifah. Kita tahu nggak jadi. Lalu disebut-sebut Kak Yeni kan, nggak jadi juga. Padahal dari 3 sub ini, sub Nahdien ini kan tidak tunggal juga seperti yang Prof tadi sampaikan. Lalu dibandingkan dengan Bu Khofifah dan Yeni tadi, apa nilai tambahnya Caimin ini? Sudah teruji elektabilitas. Gitu ya? Iya,
kalau dulu ada partainya Mbak Yeni, kayaknya hasilnya kurang. Secara elektoral enggak. Ya. Walaupun di media pewacanaan, Betul. pemikiran iyalah. Ya, kalau pemilihnya kalangan NGO, pemenangnya pasti Mbak Yeni. Ya, tapi sekali lagi kita bicara ke masyarakat yang memang one person one vote and value. Betul. Dan meskipun sempat terpuruk pasca konflik dengan Gus Dur, pamannya sendiri, itu hanya sedikit lah, dapatnya 5% kalau saya nggak salah. Lambat tapi pasti, karena ada stabilitas internal yang belum pernah terjadi sebelumnya di PKB. PKB malah justru lambat laun berkembang, gitu. Dan hasilnya saya kira malah lebih baik dari yang awal. Betul. Dan kalau kita bandingkan dengan Demokrat juga lebih baik dari Demokrat. Iya. Relatif konstan. Jadi, dan jangan lupa loh bro, bahwa satu-satunya ketua partai yang paling lama selain Bu Mega, nomor 2 ya Caimin. Betul. Iya kan? Iya, betul. Itu kan susah itu. Segitu lama bertahan kan. Tentu nggak gampang. Sama seperti penjelasan kita kenapa Bu Mega begitu lama kan. Kalau Bu Mega ada nama Bung Karno. Terlalu besar gitu ya. Nah, kalau Caimin kan ya dia sama Gus Dur sendiri kan begini gitu ya. Lah ini dia sendiri berarti kan manajebilitas. Manajebilitas. Jadi dengan itu dia kelihatannya tahu apa yang diinginkan oleh kalangannya, sehingga dia tetap berada dalam posisi paling tinggi di partai kalangan Nahdien, begitu kan. Nah, ini memang pendekatan-pendekatan untuk bisa mengontrol satu partai yang saya kira juga terdiri dari kalangan kritis ya saya kira juga tidak mudah begitu. Jadi elektoral tadi ya, nilai tambah dari seorang Caimin dibandingkan dengan sosok lain ya memang itu terbukti. Kalau memang kan pemilu kan cuma jadi memang sebaiknya jangan coba-coba di dalam konteks pemilu gitu kan. Tapi memang yang pasti-pasti lah gitu sedapatnya ya. Tentu kan banyak variabel. Walaupun pasti sekali ya nggak mungkin namanya politik ya, tapi setidaknya punya bayangan yang lebih jelas. Karena negeri ini mereka juga tahu bukan hanya milik dia sendiri. Milik semua orang, dan variabel dan basis Gus Durian itu kan kalangan intelektual. Bukan political practice ya. Pemikir. Betul, para pemikir. Pemikir pluralis, pemikir Islam modern kan. Kelas-kelas tertentu yang punya well educated yang lebih dari sekedar rata-rata gitu ya. Dan itu pun bagus ya. Tetapi definisi akan lain kalau soal politik. Ringnya berbeda. Ringnya berbeda. Ini kan ring lapangan. Susah satu dengan yang lain, susah ditanya nggak pasti, tapi Caimin melampaui itu. Betul, iya. Jadi ibaratnya ini ring tinju bukan ring kungfu gitu. Kalau jago kungfu tapi di ring tinju ya kan belum tentu. Dan yang pasti bukan boxer juga. Rob, ini Jawa Timur nih sekarang. Saya rasa selain Jawa Tengah tentu saja adalah Jawa Timur. Ini kan semua orang jadi Jawa Timur itu kayak gadis molek gitu ya, yang dituju semua orang. Dan passwordnya sekali lagi Nahdien. PDIP juga ada di situ ya, tapi masih kalah karena tampaknya Jawa Timur adalah milik PKB, milik representasi dari NU. Nah, lebih konkret apa sih sebenarnya Prof, kalau Prof Hilman tahu peta-petanya di mana gitu di Jawa Timur? Tapal Kuda. Udah tahu lah itu kan. Lalu Madura. Madura ini juga kalau berkaca pada 2019 itu kan Prabowo tuh. Iya kan. Walaupun kalau kesini itu Jokowi kan. Nah, gimana bisa dijelaskan Prof? Saya kira sejak tahun 50-an belum ada satu perubahan yang signifikan di dalam budaya politik di Jawa Timur, meskipun Golkar atau pemerintahan Orde Baru mencoba dengan sangat keras untuk merubah, tapi tidak natural karena elemen-elemen manipulasinya besar, termasuk penyingkiran ulama-ulama kritis dan lain-lain ya, dan juga mungkin proyek-proyek Orde Baru lebih ditujukan ke wilayah-wilayah yang bisa ditaklukkan oleh Orde Baru, jadi tidak natural. Nah, tapi ketika natural itu dibuka dengan apa adanya, dia akan back to nature. Artinya negara melepas semua jadi demokratis.
deliberatif tadi. Iya, apa adanya akhirnya. Jadi iya. budaya politik yang memang kuat di situlah yang tumbuh. Nah, budaya politik santri ini kan memang berakar di sana, dan saya kira suka atau tidak, dipelihara atau tidak, itu kan tetap meranggas. Tetap meranggas, tetap kuat, tetap akarnya ada, dan akhirnya punya impact politik. Ya, kalaupun meranggas kan daunnya rontok aja, tapi itu di luar kan. Tapi ada. di dalam kan masih kerja. Betul, masih kokoh. Tinggal nunggu musim hujan. Betul, tinggal musim hujan, siapa yang menyirami, pupuknya bagaimana gitu. Jadi itu berkembang, dan juga saya kira ada para pimpinan di sana yang memang juga bekerja cukup merakyat ya. Saya lebih suka merakyat ketimbang baik, karena baik relatif, tapi merakyat ya mungkin lah, sehingga ada political attachment dengan itu. Dan juga saya kira sekali lagi Cak Imin cukup punya peta di otaknya untuk bagaimana melakukan pendekatan yang efektif kepada kalangan itu. Terbukti dia mohon maaf, Gus Dur malah lebih banyak goncangan internalnya ya, tapi Cak Imin ini lebih ke eksternal sebetulnya. Itu pun lebih spesifik ke Mbak Yeni sebetulnya, itu kan hanya mengulang luka lama saja, tapi internal smooth aja hubungan. Ya memang ada problem dengan kalangan NU struktural gitu ya, tapi kan NU kultural juga cukup banyak di daerah ya, dan itu suaranya signifikan. Betul. Gini bro, apa yang ini pertanyaan klise sebenarnya, apa yang bisa memenangkan ya, jadi paslon untuk memenangkan pilpres ke depan bagaimana dengan kondisi 3 paslon tadi itu, bisa 4 ya, itu bagaimana dengan kondisi keadaan sekarang? Jadi saya selalu mengibaratkan ini seperti formula. Pembalap yang hebat itu pembalapnya hebat, mobilnya hebat, timnya hebat. Nah, ketika kita bicara ada satu bro, minyaknya juga. Ya, itu penting juga ya, karena kalau isinya air ya. Kan di nasnya udah jelas bro, laisal fulus antum manfus. Iya kan? Itu ya, betul. Terus? Ya, artinya kalau menyangkut pribadi, sosok, ini penting. Di situ berarti kita bicara apa? Untuk bisa menang, presiden harus punya track record. Pasti. Yang sudah terbukti, agak pas. Nah, ini penting. Ini kita bicara agak rasional sedikit ya. Ini kalau track record nih yang negara-negara maju lah gitu kan. Track record dan juga visi. Jadi ke belakangnya kelihatan jejaknya, depannya ketahuan maunya apa. Track record, visi. Itu individu. Yang kedua pastinya adalah mobilnya, mesinnya. Jadi mobilnya sehat nggak nih? Rongsokan nggak? Rongsokan nggak? Ada nggak sebenarnya? Terlembaga nggak dia? Komit nggak kader-kadernya? Rem-remnya gitu. Kalau nggak ada ngeblong nih, gitu kan? Nah, jadi mesin politiknya jalan. Termasuk kalau tadi bicara bensin, logistiknya harus ada. Itu penting. Udahlah, kita real demokrasi. Laisal fulus ya. Nggak ada demokrasi tanpa ini, nggak ada. Yang ada orang di Amerika aja harus yang ada bensinnya itu dapatnya legal atau enggak itu aja. Tapi bensinnya penting. Kalau yang urusan legal nggak legal kan ada di pemerintahan atau non pemerintahan. Kalau orang duit sendiri mah apa urusan? Dan itu ada di sana 2 pasal yang pertama begitu. Jadi agendanya, visi misi orang ini, track recordnya, mesin politiknya, dan pendukungnya. Itu kalau masuk pit stop itu kan ada yang beresin roda, ada yang masukin bensin, ngelap spionnya. Nah, ini berarti relawan. Dan cepat sekali. Relawan ini dalam konteks pilpres dimanapun itu bisa lebih dahsyat dari partai politik, apalagi dalam konteks Indonesia. Karena memang keseharian partai-partai ini kan ya jujur aja antara ada dan tiada. Yang benar-benar ada itu kan justru yang dan militan itu ya bisa emak-emak, bisa tante-tante, bisa lain-lain gitu kan. Nah, ini networkingnya juga harus kuat, dan ini berarti sejak awal bisa meyakinkan networking ini bahwa dia layak diperjuangkan. Dan ada satu lagi sebetulnya, faktor X. Itu faktor laki, faktor ketuhanan bisa juga di situ. Faktor X itu misalnya
dalam konteks pertarungan Hillary dengan Trump, Ya. itu kan di menit-menit 2016 saya di sana. di menit-menit terakhir itu Iya. kan ada satu berita yang menjatuhkan langsung citra Hillary ya, Iya. yang kemudian dikesankan sebagai sosok yang tidak bisa membedakan urusan publik dengan urusan private. Iya. Dan itu untuk ukuran Amerika itu sangat penting gitu kan. Dan Soal apa sih, Bro? bocoran email Oh, yang iya. dibocorkan oleh I see. FBI Iya, kan. iya, Nah, iya. itu begitu juga teman Mr. Ahok. Siapa yang bisa menduga Ahok akan kalah sebelum ada faktor X di Kepulauan Iya, Seribu? iya, Ya, iya, jadi ini iya. faktor-faktor Iya, yang iya, iya. tiba-tiba Blessing. muncul ya, sama kayak Iya. yang namanya politik kan pasti ada satu peristiwa yang tidak diduga. Pasti, Nah, pasti ini peristiwa yang itu, tidak iya. diduga ini juga kadang-kadang Iya, iya, iya. menentukan ya. Iya, Nah, iya. menentukan Iya kan, gitu. kan kadang-kadang orang ketupai itu begitu Nah. percaya dirinya tiba-tiba terkeol juga. Iya, Nah, salah yang terkeol, ucap. salah ucap. Apa Makanya jangan gitu. bikin gara-gara. Oke, Iya. iya. Nah, betul. ini kalau soal formula tadi, Mm-mm. ini formulanya formula Mandalika atau formula E di Jakarta? Nah, itu berarti kita bicara lintasan ya. Eh. Lintasan ini barisan inilah bagiannya dari itu. ya apa istilahnya itu? Aduh, ya apalah ya. Panitia lah. Panitia. Dan itu pun bebas saja sebenarnya. Nah, sekarang terakhir ya, Bro. Apa kira-kira Pak Jokowi punya peran nanti di Pilpres ini? Tapi saya masih meyakini bahwa kekuasaan itu ya semakin mendekati saatnya di garis finish, disitulah sebenarnya semuanya akan berakhir. Iya. Tapi tampaknya ada sebagian orang berharap bahwa akan terus cawe-cawe gitu ya. Iya. Prof Firman, Saya kira dalam setiap rezim, dalam setiap pemerintahan di periode manapun ada kalangan yang sangat terkesan dengan sosok presiden yang ada dan saking terkesannya mendambakan ini akan berlangsung terus, begitu ya. Sampai segitunya. Sampai segitunya, dan itu saya kira masih manusiawi. Namun kita kan bicara komitmen kebangsaan kita untuk membangun demokrasi secara substansial dan secara prosedural. Dan demokrasi itu kan intinya pergantian kekuasaan atas dasar kedaulatan rakyat yang digariskan di dalam konstitusi, aturan main. Nah, kita sudah sepakat di situ sehingga pada akhirnya sekuat apapun kita bersimpati dengan seseorang, ada batas konstitusional bernegara dengan modern, berdemokrasi dengan baik, begitu kan. Dan biarlah negara ini menjadi penuh warna dan penuh kenangan dengan model-model pemerintahan yang lain, yang dari situ nanti anak cucu kita bisa belajar untuk bisa menyarikan dari banyaknya pemerintahan yang naik turun gitu ya, mana yang mereka bisa ambil pelajaran untuk mencari yang terbaik buat mereka. Jangan pernah, sebenarnya kan kuncinya gini, Bro. Jangan pernah menganggap diri kita itu satu-satunya orang paling penting di Republik ini. Iya kan? Iya. Bung Karno apa sih yang tidak sempurna dari Bung Karno kan? Iya. Tapi nyatanya berganti kan? Iya. Lalu ada orang-orang yang kemudian yang semula mendukung bahkan ikut. Ya. Lalu Pak Harto. Siapa yang menyangka bahwa Pak Harto akan jatuh juga? Iya. Karena jangan lupa loh, tahun 97. Iya, betul. Ya, sepakat semua. Penjilatnya banyak banget. Tapi begitu kurang berapa bulan itu, Bro? Iya, dari 97 ke 99 enggak ada 8 bulan lah itu. Harmoko sendiri yang itu yang nggak ditegur lagi sama Pak Harto. Yang disebut dengan Brutus gitu ya. Nah, kalau mau tahu Brutus, cek itu di Googling gitu ya. Brutus itu pengkhianat lah, kawan sendiri. Dan kawan sendirilah yang paling menurut saya berbahaya gitu kan. Nah, nyatanya ada Pak Habibie itu Indonesia nggak remuk tuh. Iya, Pak Habibie lebih bagus demokrasi jalan. Langsung demokrasi itu naik gitu ya. Nah, lalu nyatanya ada Bu Mega, ada Gus Dur, ada Bu Mega. Indonesia masih lestari aja. Ada SBY. Ada SBY, ada Pak Jokowi sekarang. Jadi nggak perlu terlalu khawatir ya. Ini menurut saya ini Bro, sunatullah. Betul. Ya, hukum alam. Iya. Jadi teman-teman bincang dengan Prof Firman ini, satu akhirnya adalah bahwa kita jangan pernah menganggap orang paling penting di Republik ini, jangan satu mematok kepada satu dua orang, sedikit orang, hanya untuk mengatakan bahwa kita tidak akan memilih atau memilih, tapi gunakan rasional. Thank you, Prof Firman.
atas Sama-sama. bincang-bincang ini. Terima kasih. Produktif Ya. sekali. Ya. Sampai jumpa. Oke.